Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih Pak masih bersama saya channel Suro Video. Klik tombol subscribe-nya gratis. Kedatangan tamu Xiaomi Redmi dengan kasus konektor cas tidak bisa atau ganti konektor cas. Kita coba colokkan handphonenya dengan konektor cas yang berisi daya tegangan listrik. Udah kayak teknisi listrik ya. Kita lanjut aja Pak. Ini Redmi 3S atau 4 oh bukan 4A. Oke baik, kita langsung aja bongkar handphonenya terlebih dahulu. Buka tutup backdoor belakang menggunakan kuku atau tangan kita sebagai indera perasa. Kita buka perlahan-lahan, kita urut seperti tukang pijat. Kita buka perlahan-lahan sambil memutar. Dan hati-hati Mbak, karena ada fleksibel fingerprintnya di belakang. Supaya tidak sobek, dibuka dengan pelan-pelan dan dicongkel songketnya dengan kuku ataupun pincat atau alat yang lainnya. Kita langsung aja buka baut di bawah untuk membuka papan konektor cas di handphone Xiaomi Redmi 3S. Ada beberapa baut yang harus kita buka dan kita buka pelan-pelan. Sebelumnya jangan lupa info ngopi biar mulutnya lincah untuk berbicara. Kita buka tutup konektor casnya. Ternyata masih ada bautnya Mbak yang enggak kelihatan ya. Seharusnya ini lampunya nyala karena mati lampu tadi ya, belum saya nyalakan. Maka tidak pakai lampu penerangan. Jadi penerangan sangat kurang ya. Kita langsung aja cari baut yang sekiranya dapat menutup konektor casnya. Kalau tidak ada langsung aja kita angkat perlahan-lahan, karena setiap papan konektor biasanya ada perekatnya untuk ke PCB-nya, untuk ke tulangan maksud saya. Seperti ini bentuk papan cas konektor Xiaomi Redmi 4X. Untuk konektornya biasanya ini sama dengan konektor cas Andromat. Kita langsung aja jepit dengan penjepit buaya. Saya sebutnya penjepit buaya karena ada rahang-rahangnya 3, 2 di depan, 1 belakang. Dan kita kencangkan bautnya atau pengaitnya ya di penggigit buayanya. Lalu kita siapkan blower, solder, dan timah. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, konektor cas yang baru ataupun yang masih layak untuk dipakai. Sambil menunggu ini saya ambilkan spare partnya ya Mbak di kotak spare part saya, karena tempatnya beda. Setelah semuanya siap, mari kita pasang. Dan jangan lupa siapkan flak untuk sebagai pemisah jalur ya, supaya nanti tidak gosong ketika kita blower
papannya tidak kepanasan dan gosong. Sambil menunggu, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya channel Surotejo. Dan kita siapkan timahnya atau soldernya untuk melilitkan ke kaki-kakinya terlebih dahulu supaya nanti bisa mudah untuk melepas konektor casnya. Sudah kayak pesulap keluar keluarnya. Kita kasih timah ke kaki konektor cas supaya lebih mudah saat pengangkatan atau pemanasannya nanti, karena terkadang banyak yang lebih susah ya, karena timahnya sangat-sangat susah. Kita lepas saja terlebih dahulu penguat sinyalnya ini ya, apa namanya, seperti kuningan ini, dan kita pasang kembali nanti setelah terpasang konektor cas yang baru dan bisa masuk di pengisian dayanya. Setelah 4 kaki kita kasih timah, selanjutnya kita kasih flak supaya pelepasan kepada konektor cas ini lebih bagus. Kita oleskan flak di kaki dan 4 kaki dan kaki yang di belakang itu ya, yang masuk ke jaringan jalur konektor casnya ini. Setelah itu siapkan blower dengan panas 4,5 atau 4 ya, dengan angin yang sedang-sedang saja supaya tidak terlalu kencang, pengeluaran panasnya cukup lah. Kita putar-putar ke kaki-kakinya konektor supaya pelepasannya lebih mudah. Sebenarnya banyak cara untuk melepas konektor ini, bisa juga tidak dengan blower ataupun pemanas ini, namun dengan solder juga bisa. Tetapi saya mencari mudahnya dengan blower karena saya terbiasa dengan blower. Ketika sudah panas kita angkat perlahan-lahan. Kita angkat perlahan-lahan konektor casnya terlebih dahulu. Sebelum panas jangan dipaksa Mbak, karena dapat merusak jalur akses untuk masuknya. Untuk masuknya daya ke PCB ini sangat susah ya ketika jalurnya udah terlepas dari PCB-nya. Atau bisa juga dengan solder seperti di video saya ini tanpa menggunakan blower karena takut gosong ya. Saya gunakan solder sebagai pelepasan konektornya. Baik, karena jalurnya serasa aman, saya kasih tutulan sedikit. Oh, sepertinya ada yang putus jalur. Kita coba bersihkan dan kasih timah lagi, dan ternyata masih utuh, aman lah. Sebenarnya tidak sangat berpengaruh untuk jalur yang kaki di tengahnya itu, kalau hanya untuk dicas saja.
Dan jangan lupa dikasih timah tambahan kepada lubang-lubang kaki supaya nanti saat pemasangan lebih mudah. Untuk pelepasannya sangat hati-hati Mbak, karena untuk per jalur ini ada jalur konektor cas dan ada untuk data ataupun yang lainnya. Sangat hati-hati ya. Dan kita siapkan konektor cas yang baru. Biasanya saya mengerik dulu untuk kaki-kakinya supaya timah-timahnya nanti terpasang dengan benar, biar kelet lah ya, kelet kayak kamu dan aku. Setelah saya kerik, apa ya bahasanya itu, gosokkan antara dua bahan ya. Saya kasih timah sedikit atau saya panaskan sedikit supaya nanti ketika terpasang itu bisa pas gitu ya. Dan sudah saya kasih, nanti langsung dipasang aja karena pelepasan lebih mudah menggunakan solder. Maka dari itu pemasangannya juga saya menggunakan solder saja. Ini jempol saya gede, sangat susah untuk mengepaskan lubang ini. Atau biasanya menggunakan web untuk pengambilan timah-timah yang ada di PCB, namun saya tidak menggunakan karena memang untuk mempermudah saya saat pemasangan konektor cas. Karena jempol saya sangat gede, saya menggunakan alat bantuan berupa pinset sebagai pemegang konektor supaya nanti tidak kepanasan tangan saya. Setelah terpasang seharusnya lebih mudah kakinya untuk terpasang, namun karena di bawahnya tidak ada pegangan, jadi harus hati-hati ya supaya papan konektornya tidak patah untuk saat pemasangannya nanti ke lubang-lubangnya. Ketika 4 kakinya sudah terpasang di lubangnya, dan jangan lupa kita rekatkan kuning jalur ya, jalur konektor cas ke papan PCB nya supaya saat cas dimasukkan daya pengisinya bisa masuk dengan benar. Dan kita rekatkan satu persatu antara satu kaki dan satu jalur. Untuk jalurnya harus benar, karena kalau tidak benar nanti membuat handphone itu bisa konslet ya. Untuk tutorialnya bisa diperhatikan seperti berikut ini. Untuk teman-teman yang mau mencoba bisa membeli peralatannya terlebih dahulu ke toko spare part handphone yang terdekat di wilayah Anda masing-masing. Karena saya juga perlu belajar lebih banyak tentang teknisi handphone. Hanya sekedar membantu membagi ilmu yang saya dapat dari teman-teman dan dari Mbah YouTube yang lainnya, yang membuat saya jadi bergairah untuk membuat konten ini, yaitu berbagi ilmu. Seharusnya saya kasih flag ke
jalur kakinya supaya perekatannya lebih bagus dan lebih nempel. Ini saya cekkan apakah kelihatan ada 1 2 3 4 5. Saya kira sudah menempel ya atau belum, kita cek aja nanti. Nah, ini sudah saya lihatkan. Untuk konektor casnya sudah menempel dengan baik. Dan jalurnya juga sudah sejalur dengan kakinya. Ketika sudah terpasang dengan sempurna, mari kita pasangkan ke handphonenya dan lalu kita cas handphonenya apakah dayanya masuk atau tidak. Jangan lupa untuk memasang kabel antena, kabel sinyal. Ini saya colokkan cas langsung nyala, otomatis jalur casnya sudah berfungsi dengan normal. Untuk jalur pengisian sudah normal, sudah mau mengisi ya, tapi untuk baterainya sangat kehabisan, cuma 1% saja. Kita tunggu beberapa saat supaya kita tes bisa menambah pengisian atau tidak. Sambil kita menunggu, bisa juga kita pasang tutup backdoor belakang dan lainnya sebagai penambahan, tapi itu semua ketika sudah pasti bertambah. Kita cek lagi apakah sudah mau menambah atau belum. Masih 1% mbak, kurang lama karena baterai kalau kehabisan biasanya untuk pengangkatan pertama agak susah atau agak lama ya, bukan susah, lama untuk proses pengisian baterainya. Ataupun kalau nggak bertambah bisa masuk ke jalur lain, bisa ke AC cas ataupun baterainya. Untuk kali ini saya menunggu dulu apakah mau menambah atau tidak, kurang lebih 5-10 menit. Apakah sudah bertambah mbak? Kita tunggu lagi beberapa menit lagi dan kita cek apakah mau bertambah atau tidak. Ternyata masih belum, kita tunggu aja. Oh, ternyata sudah jadi 2%, berarti otomatis untuk pengisiannya sangat normal dan baterainya aman, tidak masuk ke jalur IC cas. Untuk langkah selanjutnya kita pasang untuk tutup belakang konektor sebagai pengaman, tidak terkena atau terbentur dengan part-part yang lain. Kita pasang kembali spare part dan buzzernya. Sambil kita pasang baut-bautnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kan gratis mbak, supaya saya makin giat untuk menambah tutorialnya. Video ini hanya sebagai penghibur, belajar dan sebagainya. Sekiranya positif saya akan upload ke channel saya. Semoga membantu dan menghibur Anda semuanya. Terima kasih mbak atas support tontonan dan subscribe-nya.
sudah mencapai 1100 subscriber. Kiranya saya makin bertambah dan semakin berkembang, dan Anda selalu sehat-sehat selalu. Terima kasih, salam damai dan salam sejahtera dari saya, Surotejo.